Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini berada di pinggir pantai ya, Pantai Pancerdor di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dan pada pagi menjelang siang ini hawa udaranya sangat panas sekali. Dan pemirsa bisa saksikan ini adalah pantai dengan ombak yang lumayan tinggi ya pasangnya. Ini adalah pantai selatan Pulau Jawa, Samudra Hindia atau Samudra Indonesia begitu, yang mana kalau lurus ke sana adalah Antartika begitu, yaitu kutub selatan ya. Kalau kutub utara itu Arktik. Nah, sebagian besar permukaan bumi ini adalah perairan ya, atau hidrosfer. Sedangkan selain daripada itu adalah daratan seperti yang kita huni ini yang bernama litosfer ya. Sedangkan kalau udara ini adalah atmosfer begitu. Nah, kalau kita bicara hidrosfer, selain lautan ada juga danau, waduk, sungai, rawa, apalagi tambak misalnya, kolam mungkin ya, dan seterusnya. Itu perairan begitu. Sedangkan kalau daratan litosfer itu ya ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada dataran sedang, dan seterusnya. Kemudian kalau atmosfer ada beberapa lapisan ya. Lapisan yang terbawah yaitu namanya troposfer. Kemudian yang di atasnya yaitu kalau kita lihat langit yaitu stratosfer, di mana 25 km dari daratan yaitu ada lapisan ozon ya. Kemudian di atasnya lagi ada mesosfer, dan paling atas adalah termosfer, di mana ada lapisan udara yang namanya ionosfer yang bisa memantulkan gelombang radio. Nah, saat ini yaitu pada pagi menjelang siang pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kalau kita bicara Pacitan, wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan ya. Pacitan ini, dimana kalau kita bicara Pacitan identik dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY, karena beliau lahir di sini. Dan Pantai Pancerdor ini setiap hari baik pagi, siang sampai dengan sore itu dikunjungi ya oleh wisatawan. Rata-rata wisatawan lokal di sini ya. Baik itu dari Pacitan dan sekitarnya ya. Wilayah Jawa Timur yang bernama Pacitan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri, yaitu kabupaten, maksud saya Provinsi Jawa Tengah, terus nanti ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Gunung Kidul ya, yang beribu kota di Wonosari. Nah, dulu saya sudah pernah membuat video di sini pemirsa. Ombak atau pasang lautnya tambah tinggi sekali ya. Beberapa orang terlihat berada di pinggir pantai yang sangat berbahaya saya kira kalau tidak hati-hati. Gelombang pasangnya tambah tinggi. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Allah Maha Besar. Nah, tambah tinggi ombaknya pemirsa. Tentu berbahaya sekali kalau tidak hati-hati ya. Artinya memang menyenangkan berada di pinggir pantai seperti ini, tapi harus berhati-hati karena gelombang pasang air laut ini apalagi dengan gelombang yang tinggi itu, kalau nggak hati-hati bisa terseret ke tengah misalnya. Itu sangat berbahaya sekali dan membahayakan jiwa. Oleh karena itu harus berhati-hati betul ya. Nah, pemirsa, untuk mencegah erosi air laut maka perlu ditanam yang namanya pohon bakau ya, atau mangrove. Erosi air laut itu, erosi daratan yang disebabkan gelombang air laut itu namanya abrasi ya. Itu kalau untuk mencegah abrasi harus ditanam pohon bakau mangrove, karena akarnya cukup untuk menahan daratan ya, supaya tidak tergerus oleh air laut. Sekali lagi, di permukaan bumi ini lapis yang terbesar yaitu hidrosfer perairan. Daratannya lebih kecil ya. Konon katanya dulu daratan ini antara satu benua dengan benua yang lain itu menyatu. Tetapi sejak banjir
ketika pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, maka terpisah-pisah begitu antara satu pulau dengan pulau yang lain, antara satu benua dengan benua yang lain begitu. Nah, laut ini kalau luas dinamakan dengan samudra. Ya, Indonesia sendiri letaknya, posisinya sangat strategis secara geografis, yaitu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia, samudra ini pemirsa, atau Samudra Indonesia, dan Samudra Pasifik. Ya, kemudian terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua Australia di sebelah sana ya, di mana itu timur laut ya. Itu negara yang beribu kota di Canberra begitu ya. Di sebelahnya ada negara Selandia Baru atau New Zealand yang ibu kotanya Wellington. Nah, itu posisi Indonesia sangat strategis secara geografis. Oleh karena itu tanahnya subur. Kemudian kita ini berada di kawasan Southeast Asia atau Asia Tenggara, dan merupakan negara terbesar dalam organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, ya, organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok dulu ya, di ibu kota Thailand oleh 5 menteri luar negeri pada tanggal 8 Agustus 1967. Kelima menteri luar negeri itu ya, ini menteri luar negeri Indonesia, yaitu Haji Adam Malik yang kemudian menjadi wakil presiden. Kemudian menteri luar negeri Malaysia yaitu Tun Abdul Razak yang kemudian menjadi perdana menteri atau prime minister ya di Malaysia. Kemudian menteri luar negeri Singapura S. Rajaratnam, kemudian menteri luar negeri Filipina Narcisco Ramos, dan menteri luar negeri Thailand yaitu Tanat Khoman ya, yang saat ini ASEAN masih eksis begitu ya, dengan sekretariat jenderal kantornya berada di Jakarta begitu ya, di Indonesia. Gelombang lautnya lumayan tinggi pemirsa ya, karena kalau siang hari begini itu terjadi namanya angin laut. Apa itu angin laut? Angin yang berhembus dari laut, angin yang berhembus dari lautan ke daratan ya, dari wilayah yang dingin ke yang panas ya. Karena daratan kalau siang begini itu panas, karena zat padat ini lebih cepat menerima panas, namun juga lebih cepat untuk melepaskan air panas. Makanya ketika malam hari lautan menjadi lebih hangat, terjadi angin darat, yaitu angin yang berhembus dari daratan ke lautan ya. Ini sangat penting sekali. Kalau di pelajaran geografi ada juga angin lembah dan angin gunung ya. Kalau angin lembah, angin yang berhembus dari lembah ke gunung. Kalau gunung, dari gunung ke lembah, dan seterusnya ya. Itu angin ya. Kalau kita bicara angin, alat untuk mengukur kecepatan arah dan kecepatan angin dinamakan anemometer. Sedangkan alat untuk mengukur kekuatan gempa namanya seismograf ya, dengan skala Richter. Kemudian sedangkan alat untuk mengukur tekanan udara namanya barometer. Alat untuk mengukur kelembaban udara namanya hygrometer. Kemudian alat untuk mengukur suhu udara itu namanya termometer. Ada 4 skala, yaitu Fahrenheit, kemudian Celsius, kalau Indonesia menggunakan Celsius, kemudian ada Kelvin dan Reaumur. Kemudian alat untuk mengukur curah hujan ya, itu namanya ombrometer ya. Kemudian alat untuk mengukur kecepatan kendaraan itu namanya speedometer. Pokoknya ada meter ya, dan lain-lain ya pemirsa. Nah, itu penting sekali ya untuk diketahui. Nah, kita tahu bahwa lautan ini pemirsa, ini kalau luas tadi sudah ya dinamakan dengan samudra ya. Kemudian lautan yang terletak di antara dua pulau itu namanya selat. Kalau lautan yang itu namanya menjorok ke daratan itu dinamakan teluk. Kalau daratan yang menjorok ke lautan dinamakan tanjung. Kalau luas namanya semenanjung, seperti semenanjung Korea, baik itu South Korea, Korea Selatan, maupun North Korea, Korea Utara. Kemudian di Eropa Tengah ada semenanjung Balkan, yaitu negara-negara bekas Yugoslavia seperti Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Kroasia, Slovenia, Kosovo, Kroasia, dan seterusnya. Semenanjung ya. Jadi
penting sekali ya ilmu pengetahuan sosial ini. Indonesia ini adalah negara yang beriklim tropik atau tropis. Kemudian setelahnya ada iklim subtropis atau subtropis. Ini iklim yang didasarkan pada posisi garis, apa itu namanya, garis lintang ya, atau garis yang horizontal ya. Begitu ya. Kalau garis bujur itu garis yang vertikal, itu yang menjadi dasar untuk perbedaan waktu ya. Setiap garis bujur itu adalah berapa? 90 derajat meridian. 0 derajat meridian ada di kota Greenwich atau Greenwich, yaitu di Inggris. Kemudian garis lintang tadi ya, iklimnya tropik, subtropik, kemudian iklim dingin ya, kemudian kutub begitu ya, dan seterusnya. Jadi kita ini hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan begitu. Sedangkan kalau di negara Eropa misalnya ada musim gugur, musim semi, dan seterusnya. Subhanallah, memang pemirsa, Maha Suci Allah, kita diharapkan sebagai hamba-hamba yang beriman itu berpikir tentang ciptaannya, bukan berpikir tentang zatnya. Karena kita tentu tidak akan kuat kalau berpikir tentang zat Allah ya. Karena Allah ini adalah zat yang maha besar, maha kidam, maha dahulu, maha kekal, yaitu bakok begitu, dan seterusnya dengan sifat-sifat wajib yang ada 20 itu ya, yaitu wujud, kidam, bakok, mukhalafatul hawaditsi, qiyamu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sami'an, dan seterusnya, basor ya, sampai dengan mutakaliman. Nah, itu kita tidak akan bisa kalau berpikir zat Allah, tapi diharapkan kita memikirkan ciptaan Allah. Kita ini zat yang sangat kecil, apalagi kalau melihat lautan seperti ini. Oleh karena itu tidak boleh dan haram kita itu bersikap sombong apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita, apakah itu harta, jabatan, pangkat, ilmu misalnya, dan seterusnya. Karena semua itu adalah titipan ya. Kalau kita sombong berarti kita sama dengan menghaki, mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat membenci terhadap hamba-hambanya yang bersifat sombong. Oleh karena itu, supaya tidak sombong, kelebihan yang ada pada diri kita, apakah itu harta, jabatan, dan seterusnya ya, pemirsa, apapun itu, kita meyakini bahwa itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, meyakini. Oleh karena itu, kalau kita meyakini itu semua dari Allah, maka sifat sombong itu akan bisa hilang begitu ya. Karena manusia ini adalah makhluk yang dhaif, pada hakikatnya makhluk yang sangat lemah begitu. Apalagi kalau kita melihat lautan yang sangat luas seperti ini dengan ombak yang begitu besar ya. Manusia itu sangat kecil ya. Satu titik aja nggak ada, mungkin sudah partikel, apa itu? Lebih kecil dari partikel apa? Molekul atau ion atau apa itu, pemirsa. Nah, luar biasa ya. Ini pantai yang berpasir ya, termasuk ini pantai Pacerdor. Karena di beberapa pantai itu juga ada yang tidak berpasir, alias hanya batu karang begitu. Di Pacitan ini banyak sekali pantai sesungguhnya, dan Kabupaten Pacitan ini terkenal dengan 1001 goa karena banyak goa. Ya, di sini itu Goa Gong yang sangat terkenal ya. Mungkin kalau pantai yang biasa menjadi kunjungan dari wisatawan yaitu pantai Klayar ya. Kalau pantai Pacerdor ini memang dekat dengan Pacitan kota, karena Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY itu kemarin ngelukis tuh ya di pantai sini, di pantai Pacerdor ini. Nah, kembali pemirsa, sedikit saya sampaikan bahwa kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam ini sangat penting sekali ya, yaitu natural science, ilmu pengetahuan alam atau IPA. Itu rumputnya ada biologi atau biologi, ilmu yang mempelajari makhluk hidup, kemudian fisika, ilmu yang mempelajari benda-benda mati, kemudian ada kimia ya, itu yang mempelajari senyawa, molekul, ion, dan seterusnya ya. Oleh karena itu ini juga patut untuk menjadi pengetahuan bagi kita, karena itu hakikatnya semua ilmu itu dari Yang Maha Kuasa. Kemudian ada ilmu pengetahuan sosial, social science, ada geografi atau geografi, kemudian sejarah, histori, tarikh, kemudian ada ekonomi ya, iktisodiyah, kemudian antropologi, ilmu yang mempelajari manusia dengan kebudayaan, dan
sosiologi, ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan manusia, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Relasi yang sangat penting sekali ya secara horizontal. Kalau dalam Islam dinamakan hablum minan nas, muamalah ma'al makhluk, hubungan secara horizontal. Kalau kepada yang maha kuasa hubungan vertikal ya, muamalah ma'al kholik atau hablum minallah begitu ya. Kalau hubungan dengan Allah kita itu sholat ya, berzikir begitu. Kemudian kalau dengan Rasulullah kita bersolawat, kemudian sesama manusia kita bersilaturahmi begitu ya, baik secara offline ataupun online ya kalau istilah sekarang itu. Nah, itu penting sekali. Pemirsa, lautan yang begitu luas ini saya tidak membayangkan ya, kita alhamdulillah ya bisa menjadi warga negara Indonesia. Saya membayangkan suku Rohingya ya, penduduk Rakhine State di Myanmar atau dulu Burma yang tidak diakui oleh negaranya sebagai warga negara, bahkan mereka naik kapal begitu, berlayar di atas lautan yang begitu luas ini dan tidak tahu tujuannya kemana. Yang sebagian besar kita lihat kemarin ada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, yang mana pada awalnya diterima dengan baik karena ada 1-2 hal, kemudian warga setempat tidak menerima. Ini di atas laut seperti ini terombang-ambing, tidak ada daratan ya Allah. Jadi memang saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu mereka itu susahnya begitu ya. Kita yang bisa memiliki negara seperti Indonesia ini harus disyukuri apapun keadaan kita di sini ya, dibanding dengan suku Rohingya begitu ya, dan lain sebagainya tentunya terapung-apung di atas laut yang begitu luas ini. Karena mereka itu ke Australia kan tentu melewati pantai selatan ini. Saya juga tidak bayangkan bagaimana itu kapalnya, bahan bakarnya dan seterusnya dengan segala keterbatasan karena ada tindakan represif begitu dari militer Myanmar di sana yang saat ini pemerintahnya juga pemerintahan junta militer itu, Jenderal Min Aung Hlaing ya, pemimpin kudeta militer Myanmar begitu. Nah, kita harus bersyukur betul bisa memiliki negara tinggal di Indonesia seperti ini. Tapi memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar kemampuannya. Memang artinya ujian itu tentu ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan kalau kita bicara kadar. Ya, jadi alhamdulillah betul gitu kan. Kita tidak mengalami apa yang orang lain ada di negara lain, di belahan bumi lain mengalami begitu. Nah, matahari pemirsa, ini juga merupakan anugerah yang luar biasa oleh Allah yang anugerahkan pada kita ya, cahaya ini. Gratis, tidak dipungut biaya. Bayangkan kalau penduduk bumi ini harus iuran menyalakan matahari. Bagaimana itu ya? Listrik aja mungkin kalau dinaikkan aja keberatan. Ini matahari gratis, udara kita bisa bernafas begitu ya, menghirup oksigen O2. Sedangkan kalau kita mengeluarkan namanya CO2 ya, karbon dioksida ya. Kalau CO1 karbon monoksida pemirsa, itu dari asap knalpot ya. Nah, jadi luar biasa. Allah itu benar-benar innallaha ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang, memiliki sifat ar-Rahman dan ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang ya. Jadi luar biasa. Dan Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi strategis ini, negara kepulauan ya, antara satu pulau dengan pulau yang lain ini juga adalah satu kesatuan, termasuk pulau yang dipisahkan laut. Ini merupakan laut teritorial ya, berdasarkan deklarasi Juanda ya, yang mana ini sudah disahkan sebagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pemirsa, ombaknya luar biasa tinggi begitu ya, kebiru-biruan lautnya pemirsa ya. Ini luar biasa ya, kalau bicara pantai selatan ini laut lepas yang begitu luas sekali sepanjang Pulau Jawa. Dan kita tahu saat ini di sepanjang Pulau Jawa ini ada namanya JLS, jalur lintas selatan ya, walaupun belum terhubung total begitu. Mulai kalau di Jawa Timur mulai Banyuwangi sampai Pacitan. Dan kalau kita bicara jalur pantai utara Pulau Jawa, jalur Pantura itu sudah sangat terkenal karena dulu sudah dibangun sejak zaman Belanda ketika pada masa Gubernur Jenderal William Daendels, yaitu jalur jalan dari Anyer di Provinsi Banten sampai dengan Panarukan di Situbondo ya, jalan pos begitu. Itu sangat terkenal sekali ya, Anyer Panarukan.
Jalan Daendels, Herman William Daendels, Gubernur Jenderal VOC. Ombaknya tambah tinggi pemirsa. Ya, ini harus berhati-hati betul karena ini ada angin laut ya, angin yang berhembus dari laut ke daratan kalau siang hari. Kalau malam nanti dari daratan ke laut ya. Karena kalau siang begini air itu lebih dingin, daratan lebih panas, maka anginnya ke sini, tekanan udaranya ke sini. Sedangkan kalau malam hari karena daratan lebih cepat melepaskan panas, zat padat itu, maka lebih dingin daratan, lautan lebih hangat karena air lebih lambat dalam melepaskan panas sehingga airnya berembus dari daratan ke lautan. Ini saya ulang sekali lagi ya. Pemirsa, Indonesia juga negara yang sangat subur sekali, makanya dulu Belanda datang ke sini itu karena wilayahnya subur sehingga sumber daya alam kita ya, natural resources-nya ini diambil begitu. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah merdeka dan termasuk negara yang memiliki sumber daya manusia human resources nomor 4 terbesar di dunia ya, kalau tidak ada pergeseran ya, Cina, India, Amerika Serikat dan Indonesia. Nah, artinya mengalami bonus demografi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nambah wawasan untuk pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.